kondisi kota suci Mekah Al-Mukarramah nih ya, terbaru terkini ya. Ini di musim haji, ini seperti ini kondisinya. Itu jamaah berbondong-bondong yang menuju ke Masjidil Haram. Kita akan menuju ke sana ya, menuju ke Masjidil Haram. Kondisi kota Mekah terbaru terkini ya, ini seperti ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, tepatnya saya berada di sekitaran Masjidil Haram ya. Dan saya akan update kabar terbaru, kabar haji tahun 2025 ya. Tahun ini, tahun 2025 ini pelaksanaan haji berbeda ya, lebih ketat ini ya, pokoknya super ketat ya. Dan saya akan menuju ke Masjidil Haram ya, untuk berbagi situasi dan kondisi terbaru ya. Ini jalur menuju ke Masjidil Haram nih, ini di checkpoint secara ketat. Kemudian di seluruh kota Mekah ya, ini diadakan checkpoint ya secara menyeluruh. Kemudian juga di kota suci Mekah juga diadakan penggerebekan ke tempat-tempat yang diindikasikan tempat tersebut dijadikan tempat jamaah haji ilegal ya, atau mukimin ilegal ya. Karena di depan tuh ada checkpoint, kita lewati checkpointnya. Jadi kondisinya seperti ini ya. Ini padahal ini dekat dengan Masjidil Haram dan pelaksanaan haji juga semakin dekat. Akan tapi seperti ini ya perbedaannya. Tahun ini sangat berbeda sekali, sangat lengang. Bisa terbilang ini ukuran untuk di sekitaran Masjidil Haram ini terbilang sepi ya. Oke, ini situasi dan kondisinya ya. Sekali lagi, ini di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, ini di jalur menuju ke Masjidil Haram. Ini bukan lagi perhotelan jamaah haji ya. Kalau di musim umroh ini adalah perhotelan jamaah umroh. Karena apa? Karena ini radiusnya, jaraknya menuju ke Masjidil Haram ini sangat dekat sekali. Dari sini sekitar 300-400 meteran ya. Dan untuk jamaah haji Indonesia tidak menempati ini ya. Mungkin jamaah dari negara lain mungkin iya ya. Ini ya, sekali lagi ini kondisi kota suci Mekah Al-Mukarramah ini ya. Ini sekali lagi di jalur menuju ke Masjidil Haram ya. Allahu Akbar. Ini di depan itu penjagaan berlapis ya, checkpointnya berlapis ya. Ngeri-ngeri sedap pokoknya ya. Ngeri-ngeri sedap ya di kota suci Mekah Al-Mukarramah itu seperti ini ya tahun ini ya. Jadi apa sih yang diperiksa gitu? Pertanyaannya kan begitu. Yang diperiksa adalah yang pertama tentu saja untuk jamaah haji adalah tasreh hajinya ya, atau kartu nusuknya ya. Itu jamaah haji. Kalau ekspatriat atau warga negara asing yang tinggal di kota suci Mekah, ini yang diperiksa adalah tasreh dukhul Mekah dan iqomahnya ya, atau KTP-nya ya. Kalau kita tidak mempunyai iqomah, kita akan dideportasi. Kalau kita mempunyai iqomah, kita akan ditanyakan yang namanya tasreh dukhul Mekah ya. Kita kalau nggak punya, kita nanti akan diangkut, dibuang ke Jeddah ya. Sekali lagi kondisinya ya, kota suci Mekah Al-Mukarramah, ini jalur menuju ke Masjidil Haram ini ya. Ini kalau untuk ukuran musim haji ini sangat lengang. Ini adalah jamaah haji dari Bangladesh ini ya. Jamaah haji Bangladesh itu jamaah haji yang pertama yang masuk kota Mekah, dan banyak banget. Ini sekali lagi ya, ini kondisinya kota suci Mekah ya. Ini tidak terlalu ramai ya untuk ukuran menjelang musim haji ya. Ini jadi yang ingin saya sampaikan ke para pemirsanya Mas Sawi ya. Jadi tahun ini berbeda ya, sesuai dengan apa yang anjurkan oleh pemerintah Arab Saudi, la hajj bila tasreh ya. Jangan berhaji kalau tidak ada tasreh. Tasreh itu tujuannya untuk apa sih ya? Tasreh itu tujuannya untuk mengatur ya, mengatur seberapa banyak jamaah haji biar terdeteksi, terdata. Yang satu itu, karena kapasitas kota Mekah sendiri itu terbatas ya. Jadi nanti kalau overload nanti berbahaya. Yang satu itu. Yang kedua, tujuan tasreh haji itu tujuannya adalah untuk memberikan ya rasa nyaman, aman ya
khususnya para jamaah haji yang melaksanakan haji ya, mulai dari transportasinya, perhotelannya, makannya, tendanya, semuanya itu terjamin ya. Kalau jamaah haji ilegal nggak ada jaminan itu ya. Tidak heran tahun 2024 banyak yang meninggal dunia, sebagian besar adalah jamaah haji non tasreh atau tidak menggunakan tasreh. Wabil khusus number 1 kemarin dari Mesir, number 2 dari Indonesia ya. Sekali lagi ini kondisinya ya. Ini jalur menuju ke Masjidil Haram. Ini dijaga ketat dari aparat kepolisian ya. Saya tidak berani ngesut ya, kepolisian nanti berbahaya. Yang jelas saya berbagi aja situasi dan kondisinya ya. Ini saya berada di perhotelan jamaah haji ya. Dulu jamaah umroh, musim haji tentu saja ini ditempati jamaah haji ya. Akan tetapi jamaah haji Indonesia tidak di sini ya. Jamaah haji Indonesia paling dekat mungkin sekitar 1 kilo atau 1,5 kilo. Ya, ini taksi-taksi ini ya nggak dapat penumpang guys. Nggak dapat penumpang nih. Beda dengan tahun dulu ya. Tahun dulu aduh banyak sekali ya penumpang. Tahun ini berbeda ya. Ini jamaah haji ya nih. Ini dari mana ini ya? Assalamualaikum. Jamaah dari Bangladesh ya. India, Bangladesh. Ini yang sudah ada di kota Makkah. Coba kita masuk ke dalam ya, melihat ya. Ini ke hotel-hotel jamaah haji ya. Jadi di kota Makkah itu penggerbekannya bukan sekedar di kontrakan-kontrakan yang diindikasikan buat ngumpulnya jamaah ekspatriat ilegal ya. Akan tetapi semua hotel-hotel di kota Makkah ini juga kalau diindikasikan ditempati jamaah haji yang bukan visa haji akan digerebek ya. Yang saya lihat di sini yang digerebek adalah jamaah dari Cina. Kalau ini jamaah resmi ya, jamaah dari Uzbekistan itu yang pernah digerebek dan dibuang ke Jeddah. Ini ya, sekali lagi ini kondisi kota suci Mekah ini di perhotelan jamaah haji ya. Ini di gang masuk ke dalam ya, kondisinya seperti ini. Kita keluar lagi, kita akan lihat jalur menuju ke Masjidil Haram seberapa ketat ya. Jadi kalau nggak punya tasreh ya, tasreh haji ataupun tasreh dukhul Mekah ya, jangan coba-coba ya untuk beraktivitas di sekitaran Masjidil Haram ya. Ada konsekuensinya apa ya? Kalau kita ilegal akan dideportasi, kalau kita tidak punya tasreh dukhul Mekah, kita nanti akan diangkut ya, dibuang ke Jeddah ya. Kalau dibuang ke Jeddah gimana? Nanti nggak bisa masuk lagi ke Mekah gitu loh, nggak bisa masuk kecuali kita kalau punya tasreh ya, pengajuan tasreh ya, ada tasreh baru bisa masuk Mekah. Kalau sudah dibuang ke sana masuk ke Mekah lagi naik taksinya mahal ya. Ini ya, kalau dari sini udah mulai tampak rame ya jamaah-jamaah ini ya. Ini karena ini menjelang waktu sholat ya. Ini masya Allah. Bentar lagi jamaah Indonesia masuk ya besok ya. Kalau. Assalamualaikum. Salam, ahlan. Masuk. Bagus Indonesia. Jokowi. Prabowo. Indonesia grup nah. Hina, fan. Haram. Aywa haram mispalah bait hina. Bos, haji. No haj, mukim. Ya tanya. Ala benda, kikis. Ini jamaah dari Bangladesh, ini jamaah haji nih ya. Jamaah haji ya nih. Insyaallah sudah mulai bersiap-siap menuju ke Masjidil Haram nih ya. Di pagi hari menjelang siang nih ya. Jadi dijaga ya, mulai dijaga ketat ini ya, jalur menuju ke Masjidil Haram ini kondisinya ya. Walau begitu masih tampak tak terlalu ramai ya, masih ramai di musim umroh ya. Ini dalam musim haji ya. Ini jamaah haji yang ada Bangladesh ini mungkin sudah hampir 1 minggu ya ada di kota Mekah nih. Mereka sudah 1 minggu ya di Mekah ini ya, jamaah Bangladesh ini. Jemaah Indonesia insya Allah ini ya akan segera masuk Mekah ya. Insya Allah besok Sabtu itu. Ini sekali lagi ini ya. Ini jalur menuju ke Masjidil Haram ya. Nah, ini ya. Masya Allah. Sekali lagi kondisi kota suci Mekah Al-Mukarramah ini ya, terbaru terkini ya. Ini di musim haji. Ini seperti ini kondisinya. Itu jamaah berbondong-bondong yang menuju ke Masjidil Haram. Kita akan menuju ke sana ya untuk melihat suasana terbaru terkini ya dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah nih ya.
Ini jamaah Bangladesh hotelnya di sini. Ini. Kalau kita jamaah haji biasanya dikasih gelang ya. Tahun ini dikasih gelang apa enggak ya? Yang jelas kalungnya berbarcode. Itu sangat penting ya. Kalau kita aktivitas di luar sebaiknya kita bawa itu ya. Ini jalur menuju Masjidil Haram karena ini sudah dekat dengan Masjidil Haram ya. Sudah tampak mulai padat di kawasan ini ya. Tapi checkpointnya berkala ya. Di depan ini sudah ada checkpoint lagi. Masya Allah. Polisinya banyak guys di depan itu guys. Kita off dulu guys. Banyak polisi di depan sana itu. Ini. Kita off dulu guys. Banyak polisi di depan sana itu. Nah ini saya sudah dekat dengan Masjidil Haram ya. Jemaah menuju ke Masjidil Haram, mereka memberikan makanan untuk burung-burung kesayangan Rasulullah nih ya. Ini jemaah haji nih ya. Insya Allah mereka berbondong-bondong menuju ke Masjidil Haram ya, ingin melaksanakan sholat ini ya. Oke, saya akan menuju ke Masjidil Haram ya untuk melihat bagaimana situasi dan kondisinya di sana ya. Di sebelah kiri itu banyak mobil-mobil polisi ya. Ini sangat berbahaya di sebelah kiri itu ya. Ini ya, ini tip ya. Apabila kita di Mekah ya sebaiknya membawa payung seperti ini ya. Karena Kota Mekah itu panas ya. Panas, terik matahari. Alhamdulillah tahun ini masih masih ini tergolong sejuk udaranya ya. Tapi mataharinya terik banget ya. Ini di depan tuh checkpoint ya. Kita diperiksa polisi ya. Kita off dulu guys. Ini saya sudah berada di dekat Masjidil Haram ya. Tadi saya melalui checkpointnya. Apa yang diperiksa di checkpoint ini ya? Jadi seluruh jamaah ini masuk ke area sini di checkpointnya. Dan di checkpoint ini disediakan bis besar, polisi banyak. Dan saya tadi diperiksa yang namanya Tasrih Dukhul Mekah ya. Andai saja saya nggak mempunyai Tasrih Dukhul Mekah, saya tadi diangkut menggunakan bis besar itu ya. Tidak bisa lolos, akan dibuang di Jeddah. Alhamdulillah ya. Jadi saya sendiri mempunyai Tasrih Dukhul Mekah. Dan walau bagaimanapun juga ya, ini masa ketat banget pokoknya ya. Ini jamaah-jamaah dari Bangladesh banyak banget ini ya. Mereka menuju ke Masjidil Haram ya. Ini di sini ya. Kota suci Mekah Al-Mukarramah ya. Ini kita sudah dekat dengan Masjidil Haram ya. Jadi bulan haji seperti ini tahun ini berbeda banget. Super ketat, bukan sekedar ketat, super ketat ya. Jadi jangan coba-coba kalau kita tidak mempunyai namanya Tasrih Dukhul Mekah ya. Kalau ekspatriat, kalau jamaah haji tentu saja yang ditanyakan adalah kartu nusuknya ya. Tapi memang apa ya, wajah-wajah jamaah haji itu polisi juga tahu ya. Kalaupun misalkan kita lupa nggak bawa kartu nusuknya, dia tahu. Mungkin diwawancarai, apabila dia nggak bisa pakai bahasa Arab, itu adalah jamaah haji reguler ya, seperti ini. Ini kondisinya jalur menuju ke Masjidil Haram ya. Kondisinya seperti ini ya. Tentu saja karena ini dekat Masjidil Haram ya. Tentu saja di sini lebih ramai, lebih padat ya. Dan checkpointnya itu bertahap ya. Jadi step by step ya. Jadi beberapa tahap ya. Dan setiap checkpoint itu dikasih bis besar ya. Di depan tuh ada checkpointnya. Ya Allah, disediakan bis besar di sana ya Allah. Ini ya, disediakan bis besar. Jadi manakala kita itu nggak mempunyai kartu tasreh lah, tasreh apa saja ya, kita nanti diangkut, dikeluarkan dari kota Mekah ini ya. Sekali lagi ini kondisinya ya. Ini di jalur menuju ke Masjidil Haram ya, terbaru dan terkini dari Masawi ya. Ini jamaah-jamaah dari berbagai negara. Ini ya, salah satunya jamaah dari yang paling banyak ini adalah jamaah-jamaah dari Bangladesh. Saya berada di belakangnya ini ya. Sekali lagi kondisinya kota suci Mekah seperti ini ya. Sudah ramai di Masjidil Haram, sudah mulai ramai lah di Masjidil Haram. Tapi kalau kita mempunyai tasreh ya, entah itu tasreh haji atau tasreh Dukhul Mekah, tak ada yang perlu yang dikhawatirkan ya. Tidak ada yang perlu yang ditakutkan ya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita aman-aman saja insya Allah ya. Ini sekali lagi ini
jalur menuju ke Masjidil Haram nih ya. Ini ya, kita sebaiknya bawa payung seperti ini ya. Insya Allah kalau di kota suci Mekah beraktivitas tuh di depan tuh ada checkpoint lagi, ada 1, 2, 3, 4 ini belum masuk ke Masjidil Haram. Yang terakhir nanti di pelataran di sana ada checkpoint lagi ya, checkpoint yang terakhir ini askari ya. Yang 1, 2, 3 tadi dari pihak kepolisian ya. Ini ya, sekali lagi ini kondisinya ya, ini di jalur menuju ke Masjidil Haram. Kondisi kota Mekah terbaru terkini ya, ini seperti ini ya. Jamaah-jamaah dari Bangladesh, jamaah dari Indonesia belum tampak, belum kelihatan. Kondisinya seperti ini ya. Oke, dan sekian tayang kali ini ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat para pemirsa semuanya. Tetap dukung channel kami ya dengan cara like, subscribe, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.